Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Mari semua kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak satu detik pun kita lepas dari karunia Allah. Hadirnya kita di masjid ini karena Allah memberikan kita kesehatan. Menunaikannya kita sholat maghrib dengan berjamaah karena masih ada iman di hati kita. Diberikannya kita anugerah bisa hadir di majelis ilmu karena ada bukti iman di dalam hati kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang senantiasa telah mengajarkan dan memperjuangkan dinul Islam, sehingga kita yang hidup jauh dengan Nabi masanya, tapi kita masih bisa merasakan dan mendapati ajaran-ajaran beliau. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji salah satu pembahasan mengenai dua sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran selalu beriringan. Jadi di beberapa ayat Al-Quran kita menemukan ada dua sifat yang selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang lebih kita penasaran untuk mengkajinya karena dua sifat ini diulang di beberapa ayat. Tidak hanya sekali dua kali, tetapi terulang sampai 11 kali. Dua sifat apa itu? Yang pertama adalah khaufun, takut. Yang kedua adalah yahzanun, bersedih hati. Dua sifat ini pada umumnya senantiasa menghiasi kehidupan umat manusia. Saya rasa tidak ada manusia menjalani hidupnya tanpa ada rasa takut. Pasti ada. Begitu juga rasa sedih. Nah, dua sifat ini selalu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat suci Al-Quran.
Nanti kita akan mencoba bacakan sedapatnya, karena tidak mungkin bisa 11 ayat itu kita sampaikan di waktu yang terbatas ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39, di mana ayat-ayat yang kita baca ini nantinya pada intinya menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu memberikan satu rumus, satu syarat agar kita terhindar dari rasa takut dan rasa sedih, terutama takut dan sedih menghadapi kehidupan di akhirat nanti. Quran surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Telah kami katakan, ihbitu minha, turunlah kalian dari surga, jami'an, semuanya. Ayat ini adalah mengkisahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Adam dan Hawa, termasuk juga iblis, agar turun dari surga. Kapan peristiwa itu terjadi? Ketika Adam dan Hawa melanggar larangan Allah untuk mendekati satu pohon yang oleh para ulama disebut dengan buah khuldi. Mereka terusir, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke bumi. Inilah ayatnya, ihbitu minha jami'ah, turun kalian semua. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan nanti akan datang dariku hudan, satu petunjuk. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka itu tidak akan takut dan juga bersedih hati. Kata para ahli tafsir, hudan di sini adalah para nabi, kemudian kitab-kitab Allah, yang itu adalah petunjuk yang paling utama yang Allah berikan kepada umat manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Adam dan keturunannya silahkan Anda tinggal di bumi, nanti aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Petunjuk yang dimaksud apa? Allah mengutus para nabi dan para rasul, di mana para nabi dan para rasul itu memiliki kitab suci yang itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengimani nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, wala hum yahzanun, dan juga bersedih hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini syarat utama agar manusia tidak lagi mengalami ketakutan dan kesedihan, maka orang tersebut harus mengimani para nabi, para rasul, dan kitab-kitab suci yang mereka bawa. Sehingga di ayat 39 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu biayatina, dan yang mendustakan ayat-ayat kami.
ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka semua itu kekal di dalamnya. Siapa yang kekal itu? Mereka orang-orang yang tidak beriman. Tidak beriman kepada siapa? Tentu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para rasul, dan tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, mari kita lihat beberapa penafsiran oleh para ahli tafsir terkait dengan makna wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang pertama adalah penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya At-Tabari, di mana beliau memberikan penjelasan wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut atas mereka. Mereka siapa? Alal muslimin, yaitu mereka orang-orang yang Islam. Wujuhuhum lillah, yang mereka itu ikhlas karena Allah. Wa huwa muhsinun, dan mereka itu adalah orang-orang muslim yang senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Al-muhlisina lahuddin, mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Tidak takut apa? Dijelaskan oleh beliau, fil akhirati min iqabihi wa adzabi jahimi. Mereka orang-orang yang muslim, yang ikhlas melaksanakan agama ini, maka mereka terhindar dari rasa takut di akhirat nanti, yaitu terhindar dari rasa takut min iqabihi, dari siksanya Allah, wa adzabi jahimihi, dan neraka jahim Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman lalu beramal soleh dan ikhlas karena Allah, maka orang seperti ini ketika menatap masa depannya, menatap kehidupan akhirat, tidak takut lagi. Berbeda dengan orang-orang yang ketika nanti kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memiliki keimanan, tanpa memiliki amal soleh, dan tanpa keikhlasan dalam beribadah, maka mereka dihantui rasa takut yang luar biasa. Kemudian terkait dengan tafsiran walahum yahzanun, dan mereka itu tidak bersedih hati. Walahum yahzanun ala ma khalafu wara'ahum fid dunya. Maksud daripada walahum yahzanun di sini adalah mereka tidak lagi bersedih ma khalafu wara'ahum fid dunya, atas segala apa yang sudah ia tinggalkan di kehidupan dunia. Jadi mereka tidak takut menghadapi kehidupan akhirat dan tidak bersedih dengan kehidupan dunia yang ia tinggalkan. Kenapa? Disebutkan di sini wala ayyamna'u ma qadamu alaihim min na'imin ma a'addallahu li ahli ta'atihi. Karena dia yakin dengan janji Allah bahwa barang siapa yang selama hidupnya mentaati Allah, pasti Allah akan balas dengan penuh kenikmatan. Dia yakin dengan itu, sehingga tidak lagi bersedih. Karena dahulu selama dia hidup di dunia, dia isi kehidupan ini dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada lagi penyesalan, tidak ada lagi kesedihan. Ini berbeda dengan nasib orang-orang yang dahulu ketika hidup di dunia tidak lagi taat kepada Allah.
Maka nanti di beberapa ayat itu disebutkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir dan penyesalan orang-orang yang dahulu diberikan kehidupan di dunia tapi nggak mau beramal soleh. Sehingga misalnya di dalam Al-Quran, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir ketika berhadapan di kehidupan akhirat, ya laitani kuntu turaba. Ya Tuhanku, kalau ngerti seperti ini resikonya mending aku dulu jadi tanah saja. Kada usah engkau jadikan aku sebagai manusia. Ini adalah ungkapan penyesalan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga orang yang sudah beriman, sudah muslim, tapi kurang dalam beramal soleh. Mereka juga menyesal. Ya laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa aku minta kepadamu ya Allah, akhartani ila ajalin qarib. Kamu tunda sebentar saja. Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Sehingga aku punya kesempatan untuk bersedekah. Sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini penyesalan. Orang-orang yang dahulu punya kesempatan berinfak, bersedekah, tapi dia nggak lakukan itu. Maka dia meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Minta sebentar saja, asal aku bisa bersedekah, sehingga aku dicatat sebagai orang-orang soleh. Nah, jadi orang-orang yang sudah menjalani hidup dengan keimanan, kemudian beramal soleh, mereka dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan juga rasa penyesalan. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, kurang lebih maknanya sama. La khaufun alaihi, mereka tidak takut, fima yastaqbiluna, yaitu ketika menghadapi kehidupan berikutnya. Apakah itu kehidupan alam barzah? Apakah itu kehidupan di yaumil mahsyar? Apakah itu kehidupan di yaumil mizan? Dan ketika melewati sirat, jembatan yang menghubungkan kita dengan surga itu. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati ala ma madha, atas segala apa yang sudah lewat, mimma yatrukuna, dari segala apa yang sudah ia tinggalkan. Dia enggak bersedih dengan masa-masa yang sudah ia lewati. Tidak ada penyesalan. Jadi walahum wala khaufun itu terkait dengan kehidupan selanjutnya. Walahum yahzanun itu terkait dengan kehidupan yang sudah ia jalani. Jadi dia tidak takut menghadapi masa depan, juga tidak bersedih hati terhadap masa lampau. Sekarang kita bacakan ayat kedua yang menjelaskan siapa orang-orang yang wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang Sabiin. Man amana billah, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, wa amila solihah, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka yang beriman kepada Allah, beramal soleh, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khaufun alaihim, mereka enggak takut. Wala hum yahzanun, mereka enggak bersedih hati. Di ayat ini syaratnya adalah
beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beramal soleh. Kemudian di ayat berikutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang mengikhlaskan hatinya benar-benar hanya mengharap ridhonya Allah, wa huwa muhsinun, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Nah, di ayat ini Allah ingin menegaskan kembali dan menambahkan satu syarat yang penting sekali untuk kita jaga. Apa itu? Aslama wajhahu lillah. Menyerahkan diri ini sepenuhnya hanya untuk Allah. Jadi apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun jenis ibadah yang kita persembahkan, haruslah lillahi ta'ala. Benar-benar dilakukan untuk mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang sangat penting. Kenapa? Karena betapapun banyak amal kebaikan yang kita lakukan, manakala tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka sesungguhnya amal itu tidak berbuah pahala. Jadi amal kebaikan apapun yang kita lakukan, jika tidak dibarengi dengan niat hati yang ikhlas karena Allah, maka di situ pahala kita menjadi sirna, menjadi hilang, menjadi rusak. Maka di antara syarat penting berikutnya agar kita nanti tidak masuk golongan orang-orang yang takut menghadap kehidupan berikutnya, maka hendaknya di dalam beramal, apapun jenis amalan yang kita lakukan, itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Perumpamaan ini menggambarkan betapa bahayanya orang beramal tapi kada ikhlas. Di dalam Al-Quran misalnya Allah memberikan perumpamaan orang yang berinfak. Infak itu amal soleh, amal kebajikan. Tetapi orang yang berinfak tadi tidak ikhlas, maka diibaratkan oleh Allah kamatsali safwanin alaihi turabun, diumpamakan seperti batu yang licin, fa alaihi turabun, di atasnya ada debunya, wa asabahu wabilun, lalu turun hujan yang sangat deras, fatarakahu solda, maka batu itu pun kembali bersih. Ini menggambarkan orang yang beramal tapi kada seperti apa? Seperti batu, lalu ada debu di atasnya, lalu turun hujan, maka debu itu hilang dibawa air. Itulah gambaran orang beramal tapi kada ikhlas. Pahalanya mana? Hilang. Maka di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, aslama wajhahu lillah. Yang diharapkan itu adalah wajah Allah,
Makna wajah Allah ini adalah ridhonya Allah. Dan ini bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita mau jujur, seringkali hati kita itu digoda setan untuk tidak ikhlas. Mungkin awalnya ikhlas, pas tiba beramal ada godaan hati untuk tidak ikhlas. Mungkin ketika beramal kita berharap dilihat orang. Mungkin berharap ingin didengar orang. Lalu orang-orang itu memberikan sanjungan dan pujian kepada. Maka disitulah kita harus berjuang. Bila ada bisikan-bisikan seperti itu, luruskan kembali hati kita. Jangan kemudian berhenti, kada usah beramal, takut kada ikhlas. Bukan, tapi diperangi. Diluruskan kembali hati ini untuk benar-benar mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu diperlukan sepanjang hayat kita. Dan terus diupayakan oleh kita semua agar hati ini benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah 262 Allah menyebutkan alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Lalu orang yang menginfakkan hartanya itu tidak diikuti dengan dua hal. Apa itu? Manna wala adza. Manna ini mengungkit-ungkit pemberian. Wala adza, menyakiti hati sang penerima. Jadi kata Allah, barang siapa yang ketika berinfak dia tidak mengungkit-ungkit infaknya, tidak mengungkit-ungkit bantuan dan pemberiannya, serta tidak diikuti dengan kata-kata yang menyakiti hati sang penerima, maka kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak lagi takut dan juga tidak bersedih hati. Jadi di dalam Al-Quran berinfak itu dijelaskan tata caranya. Di antara tata cara berinfak yang baik dan benar selain ikhlas, juga tidak boleh dalam berinfak itu mengungkit-ungkitnya. Mengungkit-ungkit ini apa maksudnya? Mungkin memamer-mamerkannya, mencerita-ceritakannya, yang dengan itu sebetulnya dikhawatirkan membuat hati kada lagi, karena di situ peluang setan masuk. Wala adza, dan jangan sampai menyakiti hati sang penerima. Sehingga kata Allah, qaulun ma'rufun, berkata yang baik itu lebih bagus daripada engkau beri orang itu tapi dengan diikuti kata-kata yang menyakiti. Mending kada usah diberi, tapi berikan ucapan-ucapan yang menenangkan hatinya. Jangan sehingga di ayat ini dikatakan la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Jangan kalian ikuti infak sedekah Anda, pemberian kita dengan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 274, ini yang kelima. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang
orang yang tidak takut dan tidak bersedih itu adalah mereka yang mau menginfakkan hartanya bil-laili wan nahari, baik di waktu malam, wan nahari siang, sirra wa alaniyah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ditahu oleh banyak orang, wa alaniyah, ataupun terang-terangan yang dilihat oleh banyak orang. Ayat ini ingin menegaskan bahwa sedekah itu boleh dengan sir, boleh juga dengan alaniyah. Memang ada hadis yang menyebutkan bersedekahlah engkau dengan tangan kananmu yang tangan kirimu kada tahu. Itu ingin menggambarkan bahwa sedekah itu dilakukan dengan apa? Sir, sembunyi-sembunyi. Karena dengan sembunyi-sembunyi ini kemungkinan untuk riya itu lebih kecil bila dibandingkan jika alaniyah. Itu potensi untuk riyanya itu besar. Tapi bukan berarti nggak boleh ketika memberi itu ditahu oleh banyak orang. Karena mungkin dengan cara itu memotivasi orang lain untuk bisa mencontoh. Silahkan. Tapi bagi yang melakukan seperti itu harus tetap dijaga apanya? Keikhlasannya. Karena itu berpotensi nanti menghilangkan pahala kita bila kemudian masuk dalam hati kita ada perasaan ingin dipuji oleh manusia. Itulah yang disebut dengan riya tadi. Jadi orang-orang yang diberikan pahala oleh Allah dan juga dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih adalah mereka-mereka yang mau menginfakkan hartanya kapanpun saja. Baik dengan sir ataupun alaniyah. Yang penting hatinya tetap ikhlas. Karena ikhlas ini menjadi syarat yang paling penting, yang utama agar amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu masih ada syarat satu lagi, yaitu amal itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi dua syaratnya. Harus benar dan harus ikhlas. Ikhlas saja kalau salah ya nggak diterima. Jadi dua-duanya harus. Ya ikhlas, ya benar. Saya ikhlas Ustaz sholatnya, tapi sholat kada wudu, ya kada diterima. Karena memang syarat diterimanya sholat harus wudu. La sholata liman la wudu'a lahu. Tidak sah sholat seseorang yang dia tidak berwudu. Saya sudah wudu Ustaz, tapi dia batal saat sholat, tidak keluar barisan, lanjut aja sampai salam. Diterimalah sholatnya? Tidak, karena tidak benar cara sholatnya, meskipun hatinya ikhlas. Jadi dua, caranya harus benar dan hatinya harus ikhlas. Kemudian syarat berikutnya, yang keenam, surah Al-Baqarah 277. Ini paling banyak disebutkan di Quran surah Al-Baqarah. Semua yang kita baca tadi masih dalam surah yang sama, yaitu surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan menunaikan kewajiban zakatnya, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak takut dan juga tidak bersedih hati, tidak takut menghadapi kehidupan akhirat dan tidak bersedih dengan kehidupan dunia yang sudah ia tinggalkan.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada disebutkan lebih rinci amalannya. Kalau di awal-awal tadi orang yang beriman dan beramal soleh, amalnya kada disebutkan. Soleh yang seperti apa? Nah, di ayat-ayat selanjutnya ini kita menemukan amal-amal soleh yang dimaksudkan oleh Allah. Yang pertama tadi infak. Kemudian berikutnya di sini adalah aqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga apa? Wa atawuz zakah, menunaikan kewajiban zakat. Jadi 3 amalan tadi tentu menjadi perhatian kita semua. Mendirikan salat, infak, dan zakat. 3 amalan ini sesungguhnya ingin menggambarkan tingginya jenis amalan ini. Coba tadi ketika kita bacakan ayat penyesalan orang-orang yang meninggal, minta dikembalikan ke dunia, amal apa yang dia minta coba? Sedekah. Berinfak. Karena ternyata pahala infak itu besar sekali. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan orang yang menanam 1 biji. Dari 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 buah. Berarti 1 jadi berapa? 700. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melebihkan daripada 700 kali lipat. Bisa 1000, bisa 10.000. Itu manfaat apa? Infak. Sehingga orang ketika meninggal minta diberi kesempatan hidup sekali lagi di dunia hanya sekedar untuk bisa berinfak. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah. Mendirikan salat. Kata Nabi, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faqad aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia sudah mendirikan agamanya dengan baik. Tapi siapa yang meninggalkan salatnya, sama artinya dia telah menghancurkan agamanya. Dan masih banyak lagi penjelasan Nabi yang menggambarkan betapa tingginya kedudukan salat. Hanya perintah salat satu-satunya yang langsung diberikan Allah kepada Nabi kita. Semua perintah zakat, infak dan seterusnya itu melalui perantara malaikat. Hanya salat saja melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Dipanggil Allah langsung. Perintah salat datang dari Allah, diberikan langsung oleh Allah. Ini kata para ulama menunjukkan betapa tingginya amalan salat. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi juga menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah salat kita. Maka di ayat ini disebutkan orang-orang yang tidak lagi takut itu karena sholatnya beres. Urusan harta beres. Kewajiban zakat dia keluarkan. Zakat sudah dikeluarkan masih ada juga dia infak. Atau kita balik, belum sampai kewajiban zakat tapi dia mau berinfak silahkan. Karena memang beda antara zakat dengan infak. Bila zakat ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, harus mencapai nisab, harus mencapai haul. Kalau infak, boleh kapan saja, boleh berapa saja. Nah, inilah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kalau kita mau mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah, lahum ajruhum inna rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Baik, baru sampai 6 ayat, baru separuh, dikit. Mudah-mudahan yang separuh ini dari 11 ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang wala khaufun alaihim walahum yahzanun ini setidaknya memberikan pemahaman kepada kita bahwa nanti itu orang akan menghadapi satu masa di mana manusia mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka akan berhadapan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang di saat itu tidak ada lagi rasa takutnya karena bekal mereka sudah cukup. Siapa itu? Mereka orang-orang yang beriman, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, beriman, beramal soleh seperti sholat, infak, zakat, dan mengikhlaskan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.